Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 240422229. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari Final Project MKU Pengantar Coding terkait dengan membangun aplikasi sederhana. Nah, dari modul yang terkait, terdapat dua soal yang harus dibuat programnya atau diselesaikan agar terciptanya sebuah aplikasi sederhana. Kedua soal ini harus dibuat penyelesaian tugasnya dengan melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu untuk menyusun program dan juga harus dilengkapi dengan rancangan konstruksi modular program dengan menerapkan konsep divide and conquer atau top-down analysis. Nah, langsung saja kita kepada soal yang pertama, yaitu buatlah sebuah program yang dapat digunakan untuk mengelola hasil perlombaan bermain layangan. Program harus memiliki menu pilihan seperti entry data, pencarian data, penentuan juara, dan lainnya. Perlu diingat bahwa penilaian lomba ditentukan oleh tinggi layangan peserta yang bersangkutan. Tapi, nilai ini tidak diinputkan, melainkan dihitung oleh program data yang perlu diinputkan meliputi data identitas peserta, data pertandingan berupa panjang tali yang terulur, serta sudut elevasi tali dengan tanah. Nah, soal yang pertama ini tentu harus kita buat dulu analisis kebutuhannya. Pertama-tama, program ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang untuk mengelola hasil pertandingan layangan. Berikut adalah analisis kebutuhan dari soal yang pertama. Analisis kebutuhan ini fungsinya adalah agar program ini tetap relevan dengan pertandingan layangan yang telah dijabarkan di soal tadi. Berikut adalah analisis kebutuhannya. Yang pertama, data yang harus dikelola yaitu data peserta, ID peserta, nama peserta. Selanjutnya, data pertandingan. Panjang tali yang terulur dengan sudut elevasi tali terhadap tanah. Yang selanjutnya, data turunannya itu tinggi layangan atau hasil dari pertandingan dari panjang tali dan juga sudut elevasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Berikut adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Nah, setiap fungsi ini hanya melakukan satu tugas dan sangat penting untuk validasi. Contohnya, sudut kita batasi dari 0 sampai 90 derajat supaya tidak muncul hal-hal yang aneh. Berikut fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya rancangan modular top-down atau divide and conquer. Di sini saya menggunakan pendekatan top-down and divide conquer sesuai soal yang artinya dipecah dulu masalah besarnya yaitu sistem pertandingan ini menjadi fungsi kecil yang bisa diatur satu persatu. Jadi mempermudah saat debug. Metode divide and conquer ini membagi permasalahan besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan juga sederhana. Dalam konteks ini, kita memecah program ke dalam beberapa fungsi dengan tugas yang terfokus. Berikut ada pembagian modul utamanya seperti ini. Penjelasannya, yang pertama itu main. Main ini adalah program utama menjalankan loop menu yang menerima pilihan dan memanggil modul terkait. Yang selanjutnya menampilkan menu. Menampilkan opsi-opsi menu dan meminta input pilihan dari kita. Yang selanjutnya entry data peserta. Ini menu untuk memasukkan ID dan juga nama semua peserta dan menyimpannya ke array. Yang selanjutnya entry data pertandingan. Ini kita memasukkan data panjang tali dan juga sudut elevasi untuk semua peserta. Yang selanjutnya hitung tinggi layangan, lalu konversi derajat ke radian. Selanjutnya menu cari peserta. Dengan menu mencari peserta ini kita lakukan berdasarkan ID yang telah diinputkan tadi, mengembalikan indeks array jika ia ditemukan. Selanjutnya, tampilkan daftar peserta. Menu ini menampilkan seluruh data peserta hasil perhitungan tinggi layangan. Yang selanjutnya menampilkan juara. Ini menentukan dan menampilkan peserta dengan tinggi layangan yang tertinggi. Nah, selanjutnya fungsi pendukung, fungsi tambahan seperti menunggu input enter agar tampilan tidak langsung hilang. Nah, dari penjelasan tersebut, bentuk kode yang dibuat adalah seperti berikut. Nah, ini adalah listing dari kode-kode dari programnya. Sesuai dengan prinsip divide and conquer tadi, ini dipisah-pisah semuanya menjadi fungsi-fungsi kecil agar bisa diatur satu persatu dan sangat mempermudah. Jadi entry peserta satu, entry pertandingan satu, tampilkan juara, dan sebagainya. Berikut kodenya.
Nah, dari list program yang kita buat ini, maka programnya itu akan berjalan seperti berikut. Maka programnya akan berjalan seperti berikut. Ia akan menampilkan menu-menu yang telah kita buat dari program tadi, yaitu menu-menunya yang pertama entry data peserta, yang selanjutnya entry data pertandingan, selanjutnya tampilkan daftar peserta, yang selanjutnya tampilkan juara. Nah, yang pertama kita masukkan dulu menu yang pertama yaitu entry data peserta. Di sini kita akan menginput sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita di sini akan menginput 5 peserta saja. Nah, kita masukkan dari di data peserta ini kita akan menginputkan yang pertama ID peserta, yang selanjutnya nama peserta. Nah, kita sesuaikan aja. Yang peserta pertama, masukkan ID-nya harus beda-beda di tiap pesertanya ya. Kedua, nah, setelah kita inputkan data peserta, yaitu ID peserta dan juga nama peserta yang semuanya harus beda-beda, kita lanjut kepada menu yang kedua, yaitu entry data pertandingan. Kita juga mengentrikan data pertandingan sebanyak 5 buah di sini karena kita sesuaikan saja dengan data peserta. Jadi kita anggap bahwa semua peserta ini ikut pertandingan gitu. Nah, kita memasukkan data pertandingan ini menggunakan ID peserta yang telah kita inputkan tadi. Nah, yang dimasukkan di entry data pertandingan ini adalah panjang tali layangan dalam meter dan juga sudut elevasi tali dengan derajat dari 0 sampai 90 derajat. Kita sesuaikan saja untuk per pesertanya. Tetap kita masukkan dengan ID peserta yang telah kita tentukan. Nah, setelah kita inputkan data pertandingan, maka kita lanjut kepada menampilkan daftar peserta pada menu ketiga. Nah, ia akan otomatis menampilkan peserta-peserta yang telah kita inputkan tadi berdasarkan input panjang dan juga sudut dari perlombaan tersebut. Maka langsung dibuat langsung di sini tinggi yang didapat dari masing-masing peserta. Nah, baru kita lanjut kepada menu yang keempat, yaitu menampilkan juara. Berdasarkan tinggi-tinggi yang telah ditetapkan tadi, maka diambillah yang paling tinggi untuk menampilkan juaranya. Nah, di sini yang menjadi juaranya adalah ID 101, yaitu Songjin dengan tinggi layangannya 61,28. Ia menjadi juara karena ia memiliki tinggi yang paling tinggi dalam perlombaan. Jika yang paling tinggi di perlombaan ada dua, maka di sini juga akan terinput dua peserta yang menjadi juara, tergantung dari yang kita inputkan. Nah, setelah itu maka kita ke menu terakhir yaitu keluar. Nah, maka ini telah menunjukkan bahwa program kita itu selesai dengan baik. Berikut eh, programnya, hasil programnya. Nah, jadi sesuai yang kita bahas tadi, program ini kan menggunakan pendekatan modular dengan memisahkan fungsi-fungsi dari entry data peserta, hitung tinggi layangan, tampilkan juara, itu semuanya dipisah-pisahkan fungsinya agar kode lebih terstruktur dan mudah dibaca dan mudah dipahami.
Bisa dilihat di sini ini lebih mudah untuk dipahami. Proses pembuatannya juga memakai analisis top-down dari perencanaan menu ke tiap fungsi kecilnya. Nah, jadi aplikasi ini sangat berfungsi untuk membantu saat ada perlombaan layangan. Jadi, membantu panitia lomba layangan untuk mengelola data peserta, menghitung hasil, dan juga menentukan juara secara adil dan juga otomatis. Program ini juga membuktikan pentingnya konsep modular dan juga pengembangan aplikasi sederhana. Jadi, dengan membuat program ini, kita akan memudahkan menentukan juara dari hasil perlombaan layangan tersebut. Baik, sekian saja presentasi dari soal yang pertama. Nah, selanjutnya adalah soal yang nomor dua, yaitu buatlah program yang dapat digunakan untuk mengelola hasil pertandingan memanah dari sejumlah peserta pertandingan. Setiap peserta memiliki kesempatan melakukan panahan sebanyak 3 kali memanah. Setiap kali memanah dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran memanah terdiri dari suatu bidang yang diberi nomor 1 hingga 10. Jika mengenai sasaran 1, nilainya adalah 100. Jika mengenai 2, 90. Dan seterusnya hingga mengenai nomor 10, maka nilainya adalah 10. Apabila tidak mengenai salah satu nomor, maka akan diberi nilai nol. Nilai total yang diperoleh dari akumulasi nilai setiap kali kesempatan memanah, dan ini menentukan penilaian dari juara untuk memanah. Program harus dilengkapi dengan menu pilihan seperti entry data, cari peserta tertentu, daftar hasil pertandingan, dan juga daftar juara pertandingan. Nah, dari soal tersebut, maka jawabannya adalah seperti ini. Pertama, kita sesuai perintah soal di awal tadi, sesuai dengan nomor satu, kita harus melakukan analisis kebutuhan program tersebut. Nah, tujuan dari program ini dirancang untuk mengelola hasil pertandingan memanah dari sejumlah peserta. Setiap peserta diberi 3 kali kesempatan memanah, skor ditentukan berdasarkan nomor sasaran 1 hingga 10. Skor tertinggi jika mengenai nomor sasaran 1 ya. Nah, hasil pertandingan digunakan untuk menentukan pemenang dengan skor tertinggi. Ini sesuai dengan soal. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dari program ini. Program ini harus memiliki menu dengan fitur yang telah ditentukan di soal tadi. Yang pertama, entry data peserta, entry hasil pertandingan peserta, pencarian peserta berdasarkan ID, menampilkan daftar hasil pertandingan, menampilkan juara pertandingan, dan juga keluar dari program. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsionalnya, ini program ini berbasis teks, data peserta juga disimpan dalam array dan maksimal 100 peserta, menghindari ID peserta yang ganda. Jadi ID peserta harus beda-beda. Ada validasi input, termasuk nilai sasarannya harus dari 0 sampai 10, menggunakan pendekatan modular fungsi terpisah. Nah, selanjutnya yaitu rancangan modular, top-down atau divide and conquer, sama dengan soal nomor satu tadi, bahwa pendekatan top-down dan divide conquer ini artinya dipecah dulu masalah besarnya, itu sistem pertandingan memanah ini dipecah dulu menjadi fungsi kecil yang bisa diatur satu persatu, jadi mempermudah saat membuat program. Jadi entry data pesertanya dipisah, entry hasil pertandingannya dipisah, pencarian peserta dipisah, daftar hasil pertandingan juga dipisah, dan menampilkan jadwal pertandingannya juga dipisah agar mempermudah. Berikut rancangan modularnya seperti ini. Ah, penjelasannya yang pertama sama dengan soal pertama, yaitu main ya pengendali utama. Di sini ya menampilkan menu, menangani input pilihan dari saya sebagai pengguna, dan juga memanggil fungsi sesuai menu. Dan selanjutnya tampilkan menu. Ini menampilkan menu utama, mencetak daftar menu itu ke menu pilihan ke layar. Dan selanjutnya entry data peserta. Ini akan menerima data peserta baru dengan menginput ID dan juga nama peserta dengan validasi ID. Jadi tidak boleh ada ID yang ganda, dan menyimpan data awal peserta ke array. Yang selanjutnya entry hasil pertandingan, yaitu input hasil pertandingan dari peserta yang telah kita inputkan di awal. Di entry hasil pertandingan ini ada input ID peserta, validasi keberadaan peserta, input 3 kali panahan, hitung skor perpanahan, simpan ke struk peserta. Yang selanjutnya nilai sasaran. Ini menghitung skor berdasarkan nomor sasaran sesuai dengan perintah soal tadi. Dan selanjutnya daftar hasil menampilkan ID, nama, dan skor panahan, dan juga total skor. Dan selanjutnya menampilkan juara dengan skor tertinggi, cari peserta dengan menggunakan ID, yaitu menampilkan data peserta dan hasil yang jika dia sudah bertanding dengan menggunakan ID yang telah kita inputkan. Dan selanjutnya cari peserta dengan mengembalikan indeks peserta. Ini mencari untuk pencarian ID di daftar array digunakan di berbagai fungsi. Nah, yang selanjutnya menunggu enter dari user atau pengguna untuk membuat jeda sebelum kembali ke menu utama.
Nah, dari hasil dari penjelasan tadi, maka listingan programnya itu sebagai berikut bentuknya. Ini tampilan programnya sesuai dengan prinsip divide conquer tadi, ya dipisah fungsinya masing-masing agar mempermudah. Seperti ini, jadi entry data pesertanya dipisah fungsinya, entry hasil pertandingan juga dipisah, cari pesertanya juga dipisah, daftar hasilnya juga akan dipisah, tampilkan juaranya juga dipisah. Ini akan mempermudah. Nah, dari program ini, kode program ini, maka program tersebut akan berjalan seperti ini. Ini hasilnya akan seperti ini, programnya berjalan sesuai dengan perintah soal dan kita buat programnya tadi dikodekan. Jadi menu pertandingan itu terdiri dari yang pertama entry data peserta, yang kedua entry hasil pertandingan dari memanah tersebut, yang ketiga mencari peserta sesuai ID, yang keempat tampilkan daftar hasil pertandingan, yang kelima tampilkan juara, dan yang terakhir itu keluar menu keluar. Nah, kita sesuaikan aja, kita masuk ke menu yang pertama terlebih dahulu, yaitu entry data peserta. Eh, Peserta yang ingin ditambahkan sesuai di sini saya akan menambahkan 4 peserta saja. Nah, yang pertama itu kita sesuaikan ID peserta itu tidak boleh ganda, jadi setiap peserta harus mempunyai ID yang berbeda dan juga nama-nama yang berbeda. Peserta pertama, namanya. Untuk peserta kedua dengan ID yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, selesai menambahkan 4 peserta, maka kita lanjut kepada menu yang kedua, yaitu eh, mencari eh, mencari peserta. Maaf, selanjutnya yang menu yang kedua yaitu entry hasil pertandingan. Entry hasil pertandingan ini sesuai dengan pilihan kita yang menu pilihan kita pertama dengan urutan data-data pesertanya. Yang pertama yaitu dengan ID 0124 Salsabila. Nah, kita masukkan di entry hasil pertandingan ini hasil dari panahan pertama, kedua, dan ketiga dengan nomor sasaran dari 1 sampai 10 atau 0 jika meleset. Maka kita sesuaikan saja hasil pertandingannya. Untuk peserta yang pertama, lanjut untuk peserta yang kedua, kita sesuaikan. Lanjut yang ketiga. Nah, untuk peserta yang terakhir, nah, setelah masukkan entry hasil pertandingan, kita coba masuk ke menu yang ketiga yaitu cari peserta. Nah, kita mencari peserta di sini tidak perlu memasukkan banyak-banyak, kita hanya menggunakan ID peserta yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari ID peserta 0124, maka akan keluar pesertanya yaitu dengan ID 0124 tuh dengan bernama Salsabila, skor panahan 3 kalinya itu yang pertama 30, 40, dan 30 totalnya yaitu 100 sesuai dengan skor yang ditetapkan di soal tadi jika mengenai nomor sasaran berapa. Nah, selanjutnya kita tampilkan menu yang keempat yaitu tampilkan daftar hasil pertandingan. Nah, dari data-data nomor sasaran yang dikenakan oleh peserta di saat memanah 3 kali tersebut, maka akan dijumlahkan skornya secara otomatis oleh program sesuai yang kita buat di kode tadi dengan salsabila skornya itu 30, 40, 30, jadi totalnya 100. Peserta selanjutnya, Yunggi 30, 30, 30, totalnya 90. Namjoon 20, 30, 30, totalnya 80. Jungkook 70, 90, 100, totalnya 260. Nah, di sini udah kelihatan kan siapa yang paling tinggi dan paling rendah. Maka kita lanjut ke menu selanjutnya itu tampilkan juara. Nah,
Menu tampilkan juara ini akan secara otomatis mengelompokkan siapa yang paling tinggi dan menjadi juara dalam panahan tersebut. Nah, yang jadi juara pertandingan panahan di sini adalah ID 0141 yaitu Jongkook dengan skornya 260. Jika skor tertingginya dua orang, maka di sini juga akan tertera dua nama. Nah, setelah itu maka kita ke menu terakhir yaitu keluar. Nah, ini menandakan bahwa eh, maaf, menu yang keenam yaitu keluar. Nah, ini telah selesai program dijalankan. Ini menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Berikut programnya, hasil dari programnya. Nah, jadi program kedua ini telah selesai berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa program ini telah dibangun secara modular menggunakan pendekatan top-down analisis, di mana setiap fitur besar dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil dan juga terpisah. Hal ini membuat program lebih mudah dikembangkan, dibaca, diuji, dan diperbaiki. Fitur-fitur yang diwajibkan dalam soal telah lengkap dan penanganan input serta logika penilaiannya telah sesuai ketentuan. Dari program ini memperlihatkan bahwa ini akan mempermudah saat ada perlombaan panahan. Ini akan mempermudah untuk memasukkan data peserta, memasukkan hasil pertandingan, mencari peserta yang ingin kita cari, mempermudah mencari peserta. Yang selanjutnya secara otomatis dapat memperlihatkan hasil pertandingan dan juga otomatis menentukan juaranya. Ini sangat mempermudah dan juga sangat efisiensi waktu. Sekian saja presentasi untuk soal nomor 2. Nah, setelah berakhirnya presentasi soal nomor 2 ini, maka berakhir pula presentasi saya untuk final project MKU pengantar coding, yaitu membangun aplikasi sederhana. Maka di sini kita telah membuat dua aplikasi sederhana. Yang pertama untuk pertandingan layangan, yang kedua untuk pertandingan panahan. Dari dua program ini sangat memudahkan kita untuk mengefisiensi waktu dan juga sangat mempermudah untuk menampilkan hasil-hasil dari pertandingan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa coding ini sangat berguna untuk di masa depan. Ya, sekian saja dari saya. Saya Salsabila dengan Indo 4042229 akan mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.